Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 akan menampilkan video tentang instrumentasi dan automation. Sebelum masuk ke video, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, dimulai dengan saya sendiri. Saya Dede Retapili, biasa dipanggil Dede. Saya Roger Agustinus Pakpahan. Saya Nadila Hartana Siregar. Saya Rosa Sri Israyanti. Saya Monika Reher Ramadhani. Saya Habibillah. Dan saya Aditya Atmadela. Baiklah, selamat menyaksikan. Instrumentasi adalah ilmu pengukuran dan kontrol atau teknologi untuk mencapai set point. Variabel proses yang dimaksud level, tekanan, temperatur, flow rate, humiditas, pH, komposisi, dan lainnya. Variabel proses tersebut adalah objek yang dimanipulasi atau direkayasa untuk memanipulasi variabel proses lainnya. Tujuan dari instrumentasi adalah menjaga agar proses dari suatu perencanaan berjalan semestinya sehingga dihasilkan produk yang diinginkan. Mengukur dan mengendalikan dan menjaga parameter sesuai yang diinginkan. Mengukur adalah proses mengaitkan angka secara nyata sehingga angka yang diperoleh dapat memberi gambaran jelas mengenai objek yang diukur. Yang diukur biasanya seperti flow, suhu, level, tekanan, dan lain-lainnya. Instrumentasi meliputi monitoring suatu proses dan operasi seperti pengukuran. Display dilihat dari angka, grafis, warna, di chart, telemating, dan transmitting data. Setiap alat ukur mempunyai fungsi elemen, primary sensing element, variable conversion element, variable manipulation element, data transmission element, data storage element, data presentation element. Sistem kendali merupakan gabungan kendala dari alat-alat instrumentasi dan instrumen sebagai teknologinya. Terdapat 4 tahapan, yaitu pengukuran, yaitu sensor, perbandingan, yaitu DCS, pengambilan keputusan itu setelah mengetahui indikasi alat instrumen, perbaikan, misalnya suhu yang tidak sesuai diatasi dengan cara menaikkan valve untuk mencapai yang diinginkan. Tujuan pengendalian operasi proses yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan reliabilitas. Sistem kontrol yang harus menghasilkan suatu pengoperasian proses yang aman. Sistem kontrol harus dapat mengabsorpsi gangguan yang terjadi dan menjaga proses berada dalam daerah operasi yang sesuai. Yang kedua, spesifik produk. Kualitas produk dengan variabilitas yang semakin kecil. Pada banyak kasus, produk dengan variabilitas yang kecil sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai tambah yang besar. Berikut merupakan flow dari proses instrumen. Instrumentasi ini terdiri dari pengukuran dan pengontrolan proses. Yang pertama yaitu pengukuran, terdiri dari langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung ini contohnya seperti mengukur panjang dari penggaris. Lalu ada juga pengukuran secara tidak langsung. Contohnya yaitu mengukur kedalaman laut. Yang didapat dari mengukur kedalaman laut ini yaitu waktu dan yang dicari kedalamannya. Yang termasuk dari pengukuran ini adalah pressure, level, suhu, flow, weight, pH, konsistensi, dan length. Yang kedua ada pengontrolan, proses terdiri dari open loop, closed loop, dan cascade loop. Open loop ini ada feedbacknya, closed loop tidak ada feedback, dan terakhir cascade loop, yaitu output yang dikirim ke input lain. Adapun sistem kontrol yang dihitung yaitu on-off, proporsional, PD, PI, dan PID. Lalu untuk mencapai high quality menggunakan 2 standar ISO, yaitu ISO 9000 dan 14000. ISO 9000 menunjukkan kepada quality, sedangkan ISO 14000 menunjukkan ke environmental. Selanjutnya adalah masalah yang sering terjadi di proses, yaitu blockage yaitu masalah yang timbul karena adanya penyumbatan atau plug up. Lalu ada misalignment, yaitu jika ada penghubung yang tidak pas atau sesuatu yang bergetar. Speed, misalnya mengacu pada kecepatan pompa. Kemudian ada visual, yaitu masalah yang bisa dilihat. Lalu ada hunting, misalnya tidak mencapai set point. Kemudian ada temperatur, pressure, konsistensi, pH, dan level. Cara menanganinya, masalah ini dengan cara cek visual, air supply, service, repair, rekalibrasi, dan replacement. Ada 3 elemen pendukung, yaitu nilai input atau measure value. Terdapat beberapa measure value, yaitu level transmitter, tekanan, suhu, dan flow. Yang kedua, set point, nilai dari operasian untuk memastikan nilai tersebut sesuai. Yang ketiga ada kontrol output, contohnya seluruh kontrol pump di lapangan karena nilainya keluar di controller. Dasar sistem kontrol proses. Konfigurasi dasar sistem kontrol proses adalah sebagai berikut. Proses adalah tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu.
Input proses terdapat bermacam-macam, yang pasti ia merupakan besaran yang dimanipulasi oleh final control element agar variabel pengukuran sama dengan set point. Input proses tersebut disebut juga dengan manipulated variable. Controlled variable adalah besaran atau variabel yang dikendalikan. Besaran ini pada diagram kotak juga disebut sebagai output proses atau proses variabel. Manipulated variable adalah input dari suatu proses yang dapat dimanipulasi atau dirubah besarannya agar proses variabel besarnya sama dengan set point. Sensing element merupakan bagian paling ujung suatu sistem pengukuran. Contoh sensing element banyak dipakai, misalnya thermocouple. Bagian ini juga biasa disebut sensor atau primary element. Disturbance merupakan besaran lain selain manipulated variable yang dapat menyebabkan controller variable. Besaran variabel ini juga lazim disebut dengan load. Kemudian ada transmitter, di mana transmitter ini adalah elemen yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing element, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh controller. Transducer adalah unit pengalih sinyal. Kata transmitter seringkali dirancukan dengan kata transducer. Keduanya memang mempunyai fungsi yang serupa walaupun tidak sama besar. Transducer lebih bersifat umum, sedangkan transmitter lebih khusus pada pemakaiannya dalam sistem pengukuran. Di sini terdapat dua jenis sinyal. Yang pertama yaitu sinyal analog. Sinyal analog adalah salah satu jenis sinyal yang bervariasi waktu terus-menerus, dan ini diklasifikasikan menjadi sinyal komposit dan sederhana. Sinyal analog dapat didefinisikan dengan menggunakan amplitudo, periode waktu atau frekuensi dan fase, garis-garis amplitudo ketinggian tertinggi dari sinyal, garis-garis frekuensi tingkat di mana sinyal analog bervariasi, dan garis fase posisi sinyal berhubungan dengan waktu tidak ada. Sinyal analog tidak tahan terhadap noise. Oleh karena itu, menghadapi distorsi serta mengurangi kualitas transmisi, kisaran nilai sinyal analog tidak dapat diperbaiki. Sinyal analog dan digital adalah jenis sinyal yang berbeda, terutama digunakan untuk membawa data dari suatu peralatan ke peralatan lainnya. Perbedaan utama antara sinyal analog dan sinyal digital adalah sinyal analog diwakili dengan gelombang sinus, sedangkan sinyal digital diwakili dengan gelombang persegi. Dan ini dia contohnya serta alasannya. Resistance Temperature Detectors atau RTD merupakan electrical transducer yang berfungsi sebagai pengubah perubahan temperatur ke dalam sinyal tegangan atau voltage dengan pengukuran tekanan atau resistensi. RTD didasari pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini adalah presisi dengan tingkat konsistensi atau kestabilan yang tinggi pada pendeteksian tahanan. Batinda adalah bahan yang sering digunakan karena memiliki tahanan suhu, kelinearan, stabilitas, dan reduksibilitas. Saat suhu meningkat, resistensi meningkat. Saat suhu menurun, resistensi menurun. RTD dibangun menggunakan kawat halus murni logam seperti pegas yang dikelilingi oleh isolator dan tertutup dalam selubung logam. Sebuah perubahan dalam suhu akan menyebabkan hasil RTD menjadi panas atau mendingin, menghasilkan perubahan dalam resistensi proporsional. Perubahan dalam resistensi diukur oleh perangkat presisi yang dikalibrasi untuk memberikan pembacaan suhu yang tepat. Otomasi merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengotomatisasikan proses atau tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengendalikan dan mengelola tugas-tugas secara mandiri tanpa campur tangan manusia yang terus-menerus. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam konteks otomasi. Yang pertama ada keuntungan otomasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Otomasi dapat meningkatkan efisiensi proses dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada konsistensi. Sistem otomasi dapat melakukan tugas dengan konsistensi yang tinggi, menghindari kesalahan manusia. Yang ketiga, peningkatan produktivitas.
Dengan otomasi, produksi dan kinerja bisa ditingkatkan tanpa perlu peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan keamanan. Otomasi dapat digunakan untuk menjalankan tugas-tugas berbahaya atau berisiko tinggi tanpa melibatkan manusia. Yang kelima, ada penghematan biaya. Meskipun biaya awal otomasi mungkin tinggi, dalam jangka panjang dapat menghasilkan penghematan biaya melalui pengukuran kebutuhan tenaga kerja atau kesalahan yang berpotensi merugikan. Yang kedua, ada jenis otomasi. Otomasi industri melibatkan otomatisasi proses produksi dan manufaktur seperti penggunaan robot, sistem kontrol otomatis, dan sistem pemantauan. Yang kedua, ada otomasi rumah tangga, digunakan dalam lingkungan rumah seperti otomatisasi penerangan, pemanas, AC, keamanan, dan peralatan lainnya. Yang ketiga, otomasi komersial melibatkan otomatisasi dalam bisnis seperti sistem kasir otomatis, pengelolaan persediaan dan pelayanan pelanggan otomatis. Yang ketiga, ada otomasi kantor, termasuk dalam hal ini adalah otomatisasi tugas administratif dan komunikasi dalam lingkungan kantor. Ada beberapa perbedaan antara PLC dan DCS. Kepanjangan dari PLC merupakan Programmable Logic Controller, sedangkan untuk DCS merupakan Distribute Control System. Nah, untuk definisi dari PLC ini merupakan microcontroller yang dirancang untuk mengendalikan dan mengautomasikan proses di industri. Sedangkan untuk DCS kepanjangannya atau definisinya merupakan sistem pengendalian terkomputerisasi yang terdiri dari multiple controller yang terdistribusi di seluruh bagian industri. Untuk jenis kendali dari PLC itu merupakan sistem control loop, sedangkan untuk jenis kendali dari DCS itu merupakan complex control loop. Nah, waktu respon yang dimiliki oleh PLC lebih kurang 100 ms, sedangkan untuk DCS waktu responnya itu 1-3 detik. Redundansi dari PLC itu umumnya tidak redundan atau umumnya single controller kecuali safety PLC. Sedangkan untuk DCS, redundansinya itu default pada DCS. Nah, kapasitas dari PLC yaitu ratusan, sedangkan kapasitas dari DCS itu ribuan. Operator interface-nya itu untuk PLC merupakan HMI sederhana, sedangkan untuk DCS itu HMI canggih atau berbentuk komputer lengkap. Nah, penyimpanan data untuk PLC itu lokal atau internal MMC PLC, sedangkan untuk DCS itu penyimpanan datanya berbagai lokasi penyimpanan data. Untuk lokasi operator dari PLC ini berada di dekat dengan mesin atau berada di factory floor, sedangkan untuk lokasi operator di DCS ini terpusat di ruang kembali atau di control room. Untuk harga dari PLC ini, hardware-nya lebih murah dari DCS, tetapi engineering-nya lebih mahal. Sedangkan untuk DCS, hardware-nya jauh lebih mahal dari PLC, tetapi engineering-nya lebih murah. Nah, penggunaan dari PLC ini cocok untuk mesin sederhana atau individual. Yang kedua, lebih cocok untuk mesin yang bersifat digital. Sedangkan untuk DCS, penggunaannya itu yang pertama cocok untuk mesin kompleks dan terintegrasi. Yang kedua, lebih cocok untuk mesin bersifat analog yang memiliki banyak kalkulasi. Untuk komponen utama dari PLC ini, yang pertama ada single processing unit plus internal memory unit. Yang kedua itu ada input dan output modul. Yang ketiga ada communication modul. Yang keempat ada power supply. Yang kelima ada factory floor HMI. Sedangkan untuk komponen utama dari DCS, yang pertama itu ada multiple processing unit dan internal and external memory unit. Yang kedua itu ada input dan output modul. Yang ketiga ada multiple communication modul. Yang keempat ada multiple power supply dan fuses. Yang kelima ada operator dan engineering station. Yang keenam ada communication atau networking system. Yang ketujuh ada backup unit, dan yang kedelapan itu ada remote control connection system.
Untuk pemrograman dari PLC ini mayoritas menggunakan ladder diagram, support juga untuk STL dan FBD. Sedangkan untuk pemrograman dari DCS ini menggunakan function block diagram atau FBD. Nah, PLC ini dilakukan secara on-site, sedangkan DCS ini dilakukan secara remote control. Untuk ukuran dari PLC sendiri itu compact size atau kecil, sedangkan untuk ukuran dari DCS, controllernya itu berukuran kecil, tetapi komponen pendukungnya itu berukuran besar. Nah, troubleshooting dari PLC ini lokal, sedangkan untuk troubleshooting dari DCS ini dapat dilakukan secara remote. PNID atau yang biasa disebut Piping and Instrumentation Diagram adalah sebuah diagram yang menginterkoneksikan beragam jenis peralatan yang umum dijumpai pada saat sistem kontrol proses. Sebuah set simbol akan digunakan untuk membuat PNID dan simbol-simbol ini dibuat berdasarkan standar International Society of Automation atau ISA. Pentingnya PNID ini yang pertama, identifikasi komponen. Yang kedua, bagaimana instrumen terhubung. Yang ketiga, lokasi instrumen. Yang keempat ada fungsi instrumen bagi proses. Yang kelima ada troubleshooting. Dan yang keenam itu ada konstruksi plan and process monitoring. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol garis, di mana simbol garis ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu future equipment, major process, minor process, pneumatic, hydraulic, capillary tubing, electromagnetic signal, dan elektrik. Adapun simbol-simbol lainnya yaitu sebagai berikut. Lalu ada automation, di mana auto itu self, dan machine atau matos yaitu bergerak, di mana pengertiannya adalah suatu proses di mana proses tersebut menggunakan mesin otomatis dengan sedikit intervensi manusia. Industrial automation adalah penggunaan alat logical programming atau komputer industrial digunakan untuk mengendalikan mesin atau proses. Adapun manfaat automation yang pertama itu meningkatkan produktivitas, konsisten, 24 hours operation. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk, mempercepat dan memperketat proses QC. Kemudian ada yang ketiga yaitu mengurangi human error. Lalu ada memungkinkan kendali dan pemantauan jarak jauh. Lalu ada integrasi dengan sistem bisnis dan mengurangi tenaga kerja dan biaya produksi atau operation. Lalu ada pengurangan pemborosan dan skalabilitas. Kemudian memastikan safety karyawan dan lingkungan. Sekian video dari kami mengenai instrumentasi dan automation. Semoga bermanfaat. Terima kasih.